Kalau judul daripada kasus yang terjadi kepada Kadif Propam, ini kalau judulnya diganti kilometer 50, nggak ada yang beda, Ustaz. Penghilangan barang bukti, CCTV dan lain sebagainya yang dilakukan di kasus Ferdi Sambo juga sama. Sejarah. Betul. Nah, karena apa? Ini menyangkut korps. Nah, karena banyak temuan-temuan yang sama, kejanggalannya sama, semuanya sama, tidak ada salahnya kewajiban membedah ulang kilometer 50. Jadi jangan menimbulkan bom waktu yang akan hanya pindah, waktunya akan meledak juga. Kalau dari sekarang Presiden punya ketegasan, punya keberanian, bukan hanya cuma statement-statement, panggil Kapolri, instruksikan usut kilometer 50, termasuk Komnas HAM-nya. Sudahlah, marilah kita berbuatlah kepada negara dan bangsa. Bagaimana sekarang di negara manapun yang terjadi mafia itu adalah oleh masyarakatnya sendiri. Yang jadi geng itu masyarakatnya sendiri, bandar narkoba masyarakatnya sendiri, bandar judi masyarakatnya sendiri. Nah, tapi kalau di Indonesia ini sudah aparat yang menjadi pengambil ini, peran ini, kan mati, bahaya negara ini nggak benar. Nah, pertanyaan saya sekarang ini, kepolisian ini di bawah siapa? Kalau kepolisian ini tidak seperti dulu lagi, sudah di bawah Presiden, mestinya Pak Presiden harus bertanggung jawab atas kejadian ini semua. Nggak bisa lepas tangan ya? Satu, tidak bisa lepas tangan. Kedua, tidak hanya cukup dengan statement-statement yang hanya cuman bisa jadi ya mungkin lipstick lah. Ya, wallahu alam ya, walaupun memang ada lah ya, kita berikan apresiasi ya kepada aparat kepolisian dalam tempo sebulan sudah bisa memeriksa dan bisa memposisikan 30 sekian orang, 36 lah ya. Oke, tapi ini tidak boleh sampai hidup lagi, tidak boleh pakai direkayasa lagi. Iya. Nah, kalau perlu di situ Presiden mestinya sudah punya pemikiran. Oh, kalau gitu berarti kalau ini penuh dengan rekayasa dan saya harus mengeluarkan statement, usut tuntas semua. Dulu saya pernah menyatakan kejar mereka, buru mereka. Kalau perlu ada tembak mereka, dor mereka. Nah, sekarang Pak, saya kepingin itu diulang lagi oleh Presiden kita ini, iya kan? Apa yang dimaksud? Angkat proses kasus kilometer 50. Ini semuanya wa makarullah wallahu khairul makirin. Sejago-jagonya manusia membuat makar, Allah lebih jago membuka makar kejelekan orang lain. Sepandai-pandainya bangkai ditutup pasti akan tercium juga, Ustaz. Kalau judul daripada kasus yang terjadi kepada Kadif Propam, ini kalau judulnya diganti kilometer 50, nggak ada yang beda, Ustaz. Antum melihat banyak kesamaan. Persis pertama waktu mulai press con, bawa nunjukin pedang, nunjukin pistol, terjadi tembak menembak, sama yang itu juga terjadi tembak menembak. Cuman bedanya yang ini tidak digelar, tidak dijebreng pistolnya, ya kan? Nah, yang dulu ada TNI-nya, yang ini tidak ada TNI-nya. Cuman itu aja kan? Karena mungkin yang TNI yang sekarang tahu, bahaya ini beneran ini, iya kan? Nah, mau ikut, nah, alhamdulillah udah mulai sadar, ya kan? Nah, kesini apa? Semua tidak ada yang, subhanallah, dapat pengacara yang memang mungkin pengacara ini punya jaringan yang cukup bagus, bisa mendapat informasi yang akurat, akhirnya sulit mereka untuk mengelabui semua. Kejadian tanggal berapa, iya kan? Terus bagaimana pembunuhan ini, perlakuan tepat pada orang yang mau dibunuh ini. Bunuh orang itu satu pistol aja, satu peluru aja mungkin maksimal 2 peluru. Saya yakin kalau memang sudah waktunya pasti mati. Kenapa harus sekejam itu membunuh Laskar FPI 6 orang? Iya kan? Kalau dibilang memberikan perlawanan, kenapa tidak diborgol waktu dibawa turun di kilometer 50? Kenapa dilepas begitu saja? Kenapa mesti disiksa dulu? Kenapa mesti disiksa dulu? Kan itu menjadi pertanyaan. Kalau memang supaya tidak membuat perlawanan, ya diborgol dong. Dan bagaimana 6 orang plus driver plus aparat di dalam satu mobil bisa memberikan perlawanan? Kalau saya bilang bukan level Laskar, aparat aja atau mungkin kesatuan yang lain udah nggak bisa membuat perlawanan. Iya. Bagaimana berani orang sudah bawa senjata laras panjang semua? Jadi sudahlah. Logikanya ketemu lah. Logikanya tidak ketemu. Bahkan
penghilangan barang bukti, CCTV dan lain sebagainya yang dilakukan di kasus Ferdi Sambo juga sama. Sejarah. Sebentar saya, ini bagus saya. Panas, jadi saya harus minum kopi iya. dulu saya. Harus ini kopinya ada unsur jahenya nih. Coba. Saya, kalau ngelihat pemberitaan ya saya, apakah antum meyakini bahwa pelaku KM50 dengan pelaku pembunuhan Brigadir J itu ada kemungkinan grup yang sama saya? Ya, kalau semua berita yang terangkat semua sekarang jelas sama. Hampir semua sama. Nama-namanya hampir semua sama, tapi mungkin sebagian masyarakat sudah agak lupa dengan nama-nama yang terjadi di kilometer 50 ya kan? Kalau dirilis yang waktu awal memang hampir 80% ya? Hampir Betul, semua. betul. Iya. Siapa yang mengendalikan 30 orang, siapa yang mengendalikan ini? Ada nggak saya kemungkinan kasus Brigadir J kemudian menjadi pintu untuk membuka kasus KM50? Saya berpikir begini, saya seorang presiden yang sudah 2 periode, masuk 2 periode, yang diangkat oleh rakyat. Saya harus bisa membuktikan saya berbuat untuk rakyat dan saya berbakti untuk negara demi rakyat. Saya tidak mau korps ini rusak berantakan hanya karena orang per orang yang punya ambisi, yang punya hawa nafsu, ya, duniawi, yang menghalalkan segala cara. Instruksikan semua. Kalau ini dilakukan oleh presiden kita Bapak Jokowi, Pak Jokowi akan punya sejarah tersendiri dibanding semua hayalan-hayalannya, pencitraan-pencitraan atau yang lain-lain ya, masalah ini itu IKN dan lain sebagainya. Ini lebih menjadi tonggak sejarah karena ini korps satu persatuan yang terhormat Dan bisa menjadi kado indah sebelum lengser ya? Sebelum ganti presiden 2024. Karena ini prosesnya panjang, Ustaz. Betul. Ini kan masih muter-muter ini. Mereka punya semua. Mereka punya kemampuan, mereka punya amunisi, punya semuanya. Ini pasti diputar-putar kemana-mana, dicarikan jalan keluar. Sama dengan kasus kilometer 50. Tapi ingat, kita ini di atas langit ada langit. Dan kita harus ingat, kita ini hidup di bawah kendali Allah, diawasi oleh malaikat 24 jam. Masya Allah. Percuma. Lebih baik hadapi hukum dunia daripada nanti mendapat hukum dunia dan hukum akhirat 2 kali. Nah, jadi menurut saya ini memang diharapkan. Seperti Menko Polhukam sudah menyatakan, mengeluarkan statement-statement. Bukan hanya statement, Uber kejar terus. Sudahlah, nggak apa-apa lah. Kalau dulu tidak banyak berkomentar tentang kilometer 50, ini penting sekali. Betul. Nah, karena apa? Ini menyangkut korps. Nah, karena banyak temuan-temuan yang sama, kejanggalannya sama, semuanya sama, tidak ada salahnya kewajiban membedah ulang kilometer 50. Satu lagi, Ustaz. Puluhan orang diperiksa semua, tapi sampai diputuskan, divonis pembunuhnya dan lain sebagainya, kasus kilometer 50, Habib Rizik dan Habib Hanif dan semua yang ada di mobil yang dikejar-kejar itu belum pernah diinterogasi atau ditanya atau di BAP. Ini sudah tidak nalar. Pada indikasinya target yang diburu kan Habib Rizik ya? 2 orang inilah, kurang lebih atau 1 orang inilah Habib Rizik lah. Tapi nggak diperiksa ya? Itu. Jadi itu tidak bisa. Kalau kita mau tutupin tidak bisa. Akan ini nanti satu saat ya, maukah apa ini nanti di pasca 2024 atau pasca 2028 pasti akan timbul kembali. Jadi jangan menimbulkan bom waktu yang akan hanya pindah, waktunya akan meledak juga. Kalau dari sekarang presiden punya ketegasan, punya keberanian, bukan hanya cuma statement-statement, panggil Kapolri, instruksikan usut kilometer 50, termasuk Komnas HAM-nya. Peluang ya? Sangat peluang buat Pak Jokowi sebetulnya ini ya. Iya. Terakhir pesan untuk kepolisian, terutama untuk Kapolri terkait dengan kasus Brigadir J dan KM50. Ada nggak pesan khusus singkat? Pesan khusus saya begini, kalau tadi demi keselamatan atau demi nama baik ya seorang Presiden Republik Indonesia yang sudah 2 periode, saya menghimbau kepada Bapak Kapolri, selama masa jabatan beliau sudah melangkah cukup jauh, cukup bagus. Tolong jangan biarkan informasi ini menjadi distorsi informasi di masyarakat. Sekian puluh orang di bawah Polda Metro Jaya yang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran
kode etik dan lain sebagainya, mustahil tidak ada koordinasi, tidak melapor kepada pimpinannya. Kenapa sampai hari ini pimpinan tersebut, Polda tersebut belum pernah ditindak secara tegas, baik diperiksa ataupun diberikan sanksi dan lain sebagainya. Ini membahayakan bagi posisi Kepolisian Republik Indonesia, wabil khusus Bapak Kapolri. Ini tidak boleh dibiarkan. Baik. Karena apa? Dengan perlakuan atau keberanian Bapak Kapolri mengambil tindakan yang menurut saya bukan berlebihan, memang seharusnya begitu. Nah, itulah Tepat, ya? membuat citra harum kembali Kepolisian Republik Indonesia ini bisa diterima sebagai pengayom masyarakat kembali. Mau tidak mau kita harus mempertahankan, dan mau tidak mau kita harus bisa menerima keberadaan Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri mesti segera instruksikan untuk periksa Kapolda Metro Jaya. Dan semua jajarannya dan Iya. semua yang terlibat. Iya, karena nggak mungkin ya ada instruksi tanpa arahan dari pimpinan ya. Baik, pemirsa sekalian, alhamdulillah demikian bincang-bincang kita yang menarik dan cukup panas sore hari ini. Mudah-mudahan semakin jelas dan semakin gamblang katanya jas merah. Jangan pernah melupakan sejarah ya. Sampai ketemu di jumpa tokoh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak.